Ya, hari ini tanggal 7 teman-teman ya. Di pagi hari teman-teman sebelum pembukaan market, kita akan update beberapa emiten untuk IPO tahun ini ya. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli dan bukan rekomendasi. Tapi ini adalah rekaman saya di mana teman-teman mungkin nanti bisa lihat bagaimana isian dari sebuah emiten ya. Baik, tidak lama-lama kita langsung aja ke saham yang pertama adalah saham PART PART ya. Kalau yang PART ini ada yang nanyain bagaimana dengan saham PART ya. PART hari ini ada pembuangan dari poren ataupun dari bandar lokal. Kita lihat sini siapa yang ngebuang. Oh, sebenarnya bid dan offer dulu ya. Bid dan offernya tahanan sebelah kanannya tipis ya di offernya ya. Cuman bidnya agak tebal. Terus siapa yang ngebuang hari ini ada si YP AKXA. Tapi MG masuk, Beki masuk ya. SG juga masuk, coba lihat di poren siapa yang jual. AKBK JP hati-hati ya. Si poren ngejual, cuman ini pengambilan sih lebih banyak daripada pembuangan ya. Jadi santai aja. Cuma harus hati-hati juga gitu kan, karena lihat sendiri teras ini sih poren ya jual banget ya, niat banget ngejualnya gitu kan. Tapi di sini kalau dilihat sih poren sih masih banyak ya. Tapi kita lihat dulu dari mulai tanggal 8 Juli. IPO-nya kan tanggal 5 ya. Bulan Juli. Bulan Juli. Tanggal 8 poren ada poren domestik ini. Poren ya. Poren AKZW BKNI berarti si 3 broker ini kemarin jualan ya tanggal 6 ya. Cicik ada sedikit ya. Ini 65.000, 49.000, artinya untuk ngehajarnya sih lumayan ya. 64.000 berarti sekitar 4-6 tik lah bisa dihajar gitu ya. Untuk lokalnya kita pingin tahu dari mulai tanggal 5 deh. Kita cek dari tanggal 5 PART ya. CP yang ngambil banyak ya. Ada 246.000 lot, PD 74.000 lot. Nah, ini teman-teman kita sedikit, jadi mungkin ini di up ya. Nah, gini teman-teman ya. Hati-hati aja ketika menemukan emiten seperti ini ya. Kalian scalpingan aja kalau seperti ini Mas. Kenapa? Karena ini udah di up dari dia menyentuh sama shadow doang untuk harga IPO-nya ya. Jadi dia turun ke bawah, tidak sempat diam di harga IPO, cuman dia ditarik lagi, terus dia ke atasin. Ya, ini udah berapa persen ini? Kita dari sini aja udah sekitar 57%. Andaikan dia terus di up ke atas sampai 100 sampai 200%, maka hati-hati ketika penurunannya. Nah, penurunannya itulah yang akan nanti si bandar ini menyerahkan seluruh barangnya nanti mungkin ke market gitu kan. Cuman kalau seperti ini dibawa dulu ke bawah, contohnya dari sini nih ya. Jadi dibawa dulu ke bawah sampai menembus harga IPO-nya, malahan melebihi harga IPO ke bawah gitu ya. Nah, itu masih dikuasain sama bandar ya. Jadi kemungkinan untuk di up-nya ada, cuman kalau udah tinggi banget, nah nanti pas pembuangannya itulah hati-hati, dia lagi diserahin ke pasar ya. Cuman kalau dia angkat seperti ini, terus ke bawahin lagi sampai menyentuh di bawah harga IPO, nah dia mau sideways mau apa, nanti dia pasti akan kembali lagi ke arah harga IPO-nya. Cuman kalau dia udah angkat ke atas, diturunin, nah baru itu namanya dikembalikan kepada market ya. Jadi ini bagus sih sebenarnya hari ini si Smart Money udah masuk ya hari ini ya. Kemungkinan sih dia bisa di up ya, kemungkinan bisa di up. Ini juga si candle merahnya juga si kepala merah udah mulai di atas, artinya dia mau menuju ke sini ya. Hati-hati ada area gap di area 116 ya. Mudah-mudahan sih hari ini karena dia jualan, kalau udah jualan harusnya mah dia di up ya, punya duit ya. Poren juga santai aja, poren belum keluar, kecuali kalau poren udah keluar secara signifikan kita patut waspada ya. Baik, yang kedua ada si ISEA ya, si ISEA.
saya hari ini bagus ya, si Smart Money udah masuk, cuman foreign keluar sedikit, cuman si bandar lokal masuk ya. Kita lihat untuk hari ini tanggal 6. Nah, ada si kakak di sini ya yang masuk. Untuk domestiknya si kakak, si Cece ya. Hari ini ada yang masuk 2 hari, coba 2 hari ini ada si MG belum keluar ya. Artinya si MG masih ada. Coba lihat sini MG ada nggak? Ya, si MG belum keluar. Si kakak udah masuk lagi, CC masuk lagi. Cuman ya si underwriternya coba saya lihat nggak ada ya, cuma si EU doang yang masuk nih. CP malah keluar ya. CP aduh, ini mah gimana sih CP ya. Beginilah CP mah kadang-kadang ya pingin ngejual di setinggi-tingginya, beli di harga serendah-rendahnya. Cuma Becky udah keluar sama CP ya. Kali Smart Money udah masuk artinya udah ada lawannya ya. Semenjak di beberapa hari ini kan si Smart Money dikecewain mulu ya. Sekarang Smart Money masuknya tinggi, bagus sih hari ini ya. Dan si foreign juga ini belum keluar, dia ngambil. Tapi si bandar lokal cenderung ini 2 hari ini ngambil ya. Walaupun sedikit tapi udah ngambil. Ada kemajuan lah ya. Ya targetnya masih sama ya, di area-area gap seperti di 210 ataupun di area 283 atau di harga IPO-nya, dan paling terdekatnya ada di 141 karena dia punya si kepala merah ya. Terus ada gap juga di antara 128 ya. Mudah bisa ke arah situ. Soalnya sempat menyentuh ke 128 ya, tapi dibawa lagi ke bawah dengan karena hati-hati ini suka open gap ya. Open gap bawah. Kalau open gap atasnya open gap atas cenderung dia ditekan ke bawah ya. Jadi juga open gap atas nih ditekan ke bawah, tapi ngasih tanda mau ke sini gitu ya. Ya, Smart Money udah masuk, mudah-mudahan sih hari ini ada perkembangan ya. Terus ada Labes. Ini emiten yang saya pantau terus karena saya mau melihat pergerakan dari broker YJ. Ya, YJ sudah melakukan aksinya kemarin waktu hari tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu hari apa? Hari Senin ya. Hari Seninnya bagus. Terus ini juga udah menandakan dia mau ke sini lagi 139 ya. Karena ada si kepala merahnya tinggi banget. Smart Money juga udah masuk lagi kemarin semenjak main jualan nih. Di candle yang paling tinggi sekarang udah masuk lagi. Mudah-mudahan si Smart Money lagi menjadi lawan mereka. Dan si bandar lokal emang belum. Si bandar lokal udah masuk sedikit ya. Dan si foreign sih belum keluar, si foreign sih aman ya. Kita lihat the foreign dulu deh. YJ emang di sini ada YJ foreign, ada YJ lokal ya. YJ foreignnya YJ foreign KW gitu ya, mereka sendiri lah pasti itu mah ya. Coba lihat di domestiknya siapa. Ada AZ. Becky udah masuk ya teman-teman ya. Kita lihat 2 hari ini. Tanggal 5. CC udah masuk. Masih YJ-nya masih keluar ya. Si YJ lokalnya keluar nih. Buat sekarang juga keluar, kemarin juga keluar. Coba Becky sama CP udah masuk. Mudah-mudahan sih ini bisa di-up ke harga 140 atau enggak lebih, ke harga 146. Nah, teman-teman kalau yang seperti ini nih tadi kan harga soal harga IPO ya. Dia kan seperti atas ke atas terus ke bawahin. Nah, kan ini menyentuh di bawah harga IPO ya. Artinya dia mau setelah menyentuh harga IPO dan melebihi gitu harga IPO-nya, artinya melebihi jatuhnya gitu ya. Dia akan cenderung dibawa ke atas. Contohnya dia bawa ke atas. Nanti kalau udah dibawa ke atas, hati-hati ketika dia pembuangannya ya. Kalau yang langsung di atas, hati-hati langsung pasti pembuangannya. Setelah ini ke atasin, ini kan udah ngasih tanah nih mau ke 199 ya. Paling terendahnya di 192. Saya pikir sih kalau ke 200 bisa nembus 200 ya. Nah, ini masih dimainin sama bandar soalnya, tenang aja ya. Jadi masih harga bandar, tenang aja. Dan preferensi analisis juga udah bagus, Smart Money udah masuk ya. Jadi aman ya. Yang nyangkut area-area istilahnya area-area sini juga ini masih bisa kejemput, cuman tinggal waktu aja. Terus yang keempat ada Golub. Kita lihat Golub bagaimana. Golub juga sama teman-teman nih, dia kan cenderung dibawa ke bawah. Nah, kemarin sideways kan 1 minggu, sekarang juga lagi sideways.
Nah ini si Foreign bagus nih 2 hari ini, artinya dia akumulasi. Kalau dia dibawa ke atas, biarin aja karena dia akan menembus ke harga 279-nya, 278 lah ya. Tak andaikan dia menembus lagi ke atas, nah penurunannya inilah yang nanti si bandar itu menyerahkan kepada market. Kalau ini masih aman ya, masih aman artian ini si bandar berusaha untuk ke atas. Ini target-target yang udah kita tentukan ya di 279, 242, 226 ya. Kalau penurunannya bisa sampai ke harga IPO gitu kan, atau enggak ada di 206 ya, di sini ada gap. Pengambilan udah bagus. Hari ini siapa yang ngambil? Untuk domestik 3 hari ini ngambil dah. YB 3 hari ini ngambil ya. Tanggal 1. Becky juga udah ngambil tuh ya. Becky ngambil, YB ngambil, ini ZP ngambil. Ini broker besar semua nih sih, tambah si LS ya. Kita Foreign lihat 2 hari. 2 hari berarti tanggal 5 sama tanggal 6. ZP juga udah masuk, AK udah masuk, BK udah masuk. Sayang CC nggak masuk. Ini broker XL nih, ketahuan nih ada broker XL XL Foreign ya. Cuman ini kayaknya modalnya belum besar nih, belum berani masuk di broker. Jadi broker Foreign KW ya. Tapi kalau ZP udah masuk aman ya, tenang aja ya. Ini Smart Money juga udah mau masuk lagi. Ya mudah-mudahan si bandar lokal sama si Foreign bisa memaaf harga ya. Ya aman aja, tenang. Bless, ada Bless juga sama ini, Bless juga YZ ya. Ini juga ke bawah bagus, artinya dia mau menjemput yang di bawah, mau ngambil barang dari bawah. Nah, kembali ada candle hijau. Cuma hati-hati aja area 200-nya. Kenapa? Karena sini gap. Cuma kadang ini yang mainin bandar sudah menentukan harganya mau ke arah 255 ataupun yang tertingginya di harga 312. 312 andaikan dia bentuk cekungan, dia melebihi ini nih 312-nya, seperti biasa hati-hati dia untuk penurunannya karena dia mau menyerahkan kepada emiten atau kepada market. Nah ini Smart Money juga udah masuk ya, Smart Money udah masuk, udah keren, tinggi banget. Kemarin juga tanggal 6-nya si Foreign masuk ya, walaupun sedikit. Kita lihat Foreign siapa yang masuk, ada si AK, ada si ZP. Walaupun sedikit dia nggak apa-apa ya, namanya juga Foreign sedikit juga. Ini si bandar lokal ada yang ngambil 3 hari ini dari tanggal 2. Kita ganti ke bandar lokal. Ada si Becky lagi teman-teman, di batch kayaknya si Becky itu lagi berusaha untuk memainkan saham-saham IPO ya. Becky, CC. Tapi yang tercenderung saya si Becky aja, si Becky sama si YJ. Si YJ kan udah balik lagi buat si YJ nih. Udah mulai nahan ya. Kalau dia menyentuh harga IPO-nya ya biarin aja ya. Ataupun melebihi harga IPO-nya, kalau menurut saya biarin aja. Nanti juga dia akan kembali ke harga tertingginya atau enggak ke harga IPO-nya. Ini mereka udah ngasih tanda kok dengan si kepala merah ya. Nah teman-teman, bagaimana yang nyangkut ya biarin aja, nanti juga kejemput. Kecuali kalau kalian istilahnya scalping ya harus cut loss gitu kan. Tapi kalau yang nyangkut biarin aja, nanti juga akan kejemput ya, tunggu aja, tinggal sabarnya aja. Di saham IPO itu mereka memang ke bawah, cuman kalau lagi ke bawah begini nih artinya dia lagi menguji aja gitu, menguji kedangkalannya sampai mana, terus kemampuan dari peperangannya bagaimana gitu ya. Nanti juga seiring dengan waktu dia akan menyebut ke harga tertingginya lagi biasanya di sini nih. Kenapa? Karena memang mereka mungkin secara tidak terus punya perjanjian bahwa saham IPO itu ketika dimainin kembalikan lagi ke harga mainannya. Nah, setelah dimainin udah kembali, setelah dia kembali baru di situ diserahkan kepada emiten untuk memperbaiki kinerjanya dan diserahkan kepada market. Kalau memang fundamentalnya mendukung, ya biasanya mereka memainkan lagi gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, Smart Money udah masuk, bandar lokal juga udah masuk setelah banyak pembuangan. Mudah-mudahan sini dipercepat ya untuk up-nya. Dan yang di area-area sini yang belum kejemput, kemungkinan pasti kejemput ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi di sebuah emiten. Sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan membawakan manfaat. Apabila ada yang perlu dibicarakan silahkan di komen ya, untuk
komunikasi kita. Setiap tanda yang sudah kasih tanda love berarti udah saya baca dan nanti lagi saya pelajari. Oke, segitu aja. Ciao.